Alright, baiklah kita kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Al Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Oke, di video kali ini kita akan trading lagi. Pastinya kita akan melanjuti dari komentar Bang Voltaze kemarin ya, yang membahas dengan open posisi yang ideal dan cara trading yang sebenarnya itu kayak mana sih? Maksudnya itu cara trading yang baik, yang benar, kita harus perhatikan ini, kita harus timingnya bagus, trennya dilihat itu ya, yang lengkap semuanya itu gimana sih? Ini di luar kaitannya dengan teknik C3, teknik BSG, itu di luar ya, karena teknik-teknik itu kan presentasinya kalau saya lihat, kalau saya nilai untuk jadi konsisten kayaknya kurang Pak ya. Lebih bagus yang kayak Bang Voltaze bilang itu tingkat konsistensi ya, bukan profit, tingkat konsistensi kita trading itu untuk jangka waktu yang panjang. Mungkin sekali belajar sampai ngerti kita akan bisa sampai kapanpun gitu ya. Tapi kan kalau teknik kan kurang di market gitu ya. Oke, kita akan membahas itu sekarang. Oke, ini saya di gold tadi trading di gold sebentar. Ini kita masuk ke 80%. Di sini kita coba lihat di market Asia Composite Index supaya lebih familiar dengan abang-abang di sini ya. Alright, kita sudah masuk ke market Asia Composite Index. Ini biar lebih fokus, saya tidak facecam karena biar lebih bagus aja gitu ya, untuk lebih jelas untuk gambar-gambarnya nanti gitu ya. Oke, hal yang pertama kita lakukan adalah kita masuk dulu ke time frame 15 menit. Ini dia time frame 15 menit. Kita masuk ke time frame 15 menit, kita melihat situasi dan kondisi yang terjadi. Nah, maksudnya di sini kita di sini tidak melihat ya, tidak melihat terlalu jauh, Pak. Di sini kita nggak lihat sampai ke belakang, ini ngapain ini, udah punya kemarin ini, Pak. Ini punya kemarin, ini udah lama kali, karena kan satu batang ini ya, saya jelaskan ya. Satu batang candlestick di time frame 15 menit ya, ini time frame 15 menit. Nah, ini memiliki umur 15 menit dong, ya kan? Dan ini sisa umurnya gitu ya, sesuai dengan penjelasan kemarin. Ini sisa umurnya. Oke, ini dia sisa umurnya. Nah, begitu juga di time frame yang lain, misalkan di time frame 5 menit, berarti satu batang itu umurnya 5 menit. Nah, yang untuk ini itu berfungsi untuk kita melihat umur market dan kita open posisi di timing nanti, gitu ya. Itu penjelasan singkatnya. Kita lanjuti penjelasannya. Di sini kita lakukan, yang kita lihat adalah kita melihat dari SND, ini dia SND. Kita lihat SNR, ini dia SNR. Kita lihat dari SNR bagus support ataupun resisten ya, maksudnya ya. Coba kita pasangkan garis saja biar lebih muslihat gitu ya. Kita pasangkan garis, kita masuk ke garis, horizontal, kita masuk ke garis horizontal, pasang lagi. Garis horizontalnya 2 aja cukup saya rasa. Masuk ke resisten, masuk ke support yang dekat aja dulu Pak, jangan yang jauh-jauh di sini, karena kayak kalau yang jauh bisa aja sih kita pasang, cuman lama mungkin ya, lama akan nyentuh ataupun nyampe nya akan lama mungkin Pak ya. Kita masuk ke sorot untuk SND. SND itu penting di sorot. Oke, ini cara tarik garisnya itu udah saya jelaskan sekali dulunya. Oke, ini kayak gini cara tarik garisnya. Misalkan dari atas, misalkan trennya naik, misalkan trennya turun, berarti dari atas ke bawah. Misalkan lagi naik nih, lagi naik kayak gini, kita nggak bisa pasang garisnya itu di atas kayak gini, itu nggak guna Pak ya, jangan salah, nggak guna. Kalau dia lagi naik kita pasangnya di bawah. Oke, inilah kita pasangnya ya. Nah, oke, kita masuk sekarang ke time frame. Ini umurnya, ingat umurnya sekarang 1 menit lagi. Berarti candlestick ini nanti selesai, dia akan perpindahan, dan di market di time frame, maksudnya di time frame 5 menit dan di time frame 1 menit itu perdagangan baru dong semua kan, karena dia perpindahan di time frame 15 menit. Oke, kita lihat. Ini berarti candlestick yang kedua terakhirnya, ya kan? Selesai candlestick ini pindah ke sini, berarti candlestick ini dia candlestick terakhirnya. Oke. Kita amati sekarang. Yang jadi pertanyaannya seperti ini Pak. Jadi pertanyaannya yang bikin kita bingung, dan ini di kelas saya pun mungkin banyak yang bingung juga ya. Ini tren naik
Oke, ini tren naik. Ini saya kasihkan contoh. Ini tren naik. Kebetulan kita tradingnya itu di jam 14:11. Enggak, sorry, di jam 8 lewat, bener nggak sih? Jam 8:15 kita tradingnya. Kebetulan di saat kita buka trading, kita di jam 8:15 ataupun di jam 13:15. Kita kasihkan garis untuk nanti contoh di time frame 1 menit. Kita udah pasangkan garis vertikal line. Oke, kita pasangkan garis ini, kita pindahkan ke sini. Kita contohnya tradingnya di sini ya. Oke, terus kita di sini. Nah, kan kita kan nggak pernah tahu di saat kita buka market itu kita lagi nasibnya apa, kan kita nggak tahu Pak, ya kan? Ini kalau kita lihat di time frame 15 menit dia memang sedang naik dong, sedang naik banget. Ini ceritanya dari sini ya, dari sini ke sini, karena di sini nggak ada contoh Pak. Oke, kebetulan di saat kita buka di jam 8:15 ataupun jam 3 pagi kita buka, kebetulan kita masuk ke time frame 1 menit. Ini harus dilihat baik-baik Pak. Enggak. Oke. Kita masuk ke jam 3. Nah, ini jam 3 pagi tadi. Nah, jam 18:15 ini dia, jam 18:15. Bingung dong kita akan bingung. Ini di time frame 15 menit dia naik, tapi kalau di saat saya buka di time frame 1 menit dia turun. Yang mana saya follow Bang, gitu kan? Pasti gitu pertanyaannya. Nggak mungkin kalau nggak kayak gitu. Yang saya follow yang mana? Yang follow di 1 menit. Nah, di 1 menit yang follownya itu di kelas saya itu saya sangat sering membahas materi itu terus-terusan karena itu materi yang paling sulit. Oke, begitu juga dengan ini lagi naik nih. Ini lagi naik banget ya kan? Ini dia lagi naik. Kita yang nggak enaknya di saat kita masuk market kita dapat di posisi ini. Di sini kita untuk analisa dia tren naik nggak bisa Pak, karena tren naik ini udah basi. Nggak bisa, ini tren naik yang udah basi, nggak bisa dianalisa lagi. Nah gitu, itu gimana caranya? Oke, mungkin kalau ini rame saya akan kasih di part 3 nanti penjelasannya semua. Kalau itu nggak ngerti Pak, Abang nggak usah belajar SNR, nggak usah belajar SND, nggak usah belajar pola, nggak akan guna kalau nggak ngerti itu maknya Pak, itu intinya dari trading itu. Kita nggak mungkin loss berturut-turut apabila kita ngerti itu, tapi kalau kita nggak ngerti itu, loss berturut-turut pasti ada. Alright, baiklah, kita open posisi dulu sekali untuk cek ombak ya. Kita open posisi sell. Kenapa kita open posisi sell? Ini saya kasih tahu sekali lagi. Di saat dia mau nyentuh ke area support, baik itu support yang dekat ataupun yang hampir dekat, di sini kita jangan pernah open posisi menunggu dia nyentuh ke support baru kita open posisi buy. Jangan, itu kampungan Pak. Jadi caranya gimana? Kalau dia memang sudah kita tahu dan kita bidik dia mau nyentuh ke support, kita langsung aja tembak. Jangan menunggu, wah ini kayaknya nih mau nyentuh ke support nih. Tunggu aja lah, udah tunggu kita open posisi buy reversal, kan ngapain? Open posisi pada dasarnya trading pada dasarnya itu adalah follow trend Pak. Ngapain kita open posisi? Contoh ya, ini contoh nih kelakuan kita biasanya ini. Tren lagi di sini kan, tren. Dia nggak open posisi Pak, dia menunggu, tunggu dulu dia sampai nyentuh ke sini, begitu nyentuh langsung open posisi buy. Astagfirullah, ngapain kalau kayak gitu ngapain? Kalau gitu ini berapa menit aku open posisi ini? Kalau kayak gitu keadaannya dan kayak gitu ceritanya, kayaknya 2 menit deh open posisi ini. Kalau kayak gitu ceritanya Pak, berarti bisa disimpulkan bahwasanya trading itu sampai kiamat akan kayak gini terus. Benar dong, setiap support dia pemantulan, benar kan? Tapi tidak seperti itu. Dia ada namanya penembusan, pemantulan, dan di support itu belum tentu dia pemantulan, tapi untuk nyentuh pasti. Untuk nyentuh itu 80% dia nyentuh, tapi untuk pemantulan kah, penembusan kah itu belum tentu Pak. Gitu. Jadi karena itu ada sedikit resiko, kita tinggalkan aja, mungkin seperti itu ya. Ini jangan loss lah karena bagus. Oke.
Di sini kalau kita lihat di sini dia memang sudah terjadi pemantulan ya. Nah, yang nggak enaknya di sini, misalkan kita di sini begitu nyentuh open posisi buy, berapa menit kita mau open posisi Pak? Nggak bisa. Nggak bisa kita berapa menit kita di sini open posisi untuk menentukan open posisi, nggak bisa. Tapi ini baik lagi ke Bang Voltaze ya. Timing itu seperti apa sih Bang? Nah, kayak gini Pak. Dia untuk di perdagangan Bang Voltas nggak terlalu penting, di perdagangan keberapa nggak terlalu penting, sejauh mana yang terlalu penting, yang penting contoh ini support. Oke, ini supportnya, ini dia katakan di perdagangan kedua, katakan aja contoh aja ya kan, ataupun perdagangan keempat deh, perdagangan keempat biar lebih sulit. Perdagangan keempat ini ya, merah ini ya, di perdagangan keempat dia untuk nyentuh, untuk mencapai dari sini ke sini, dia membutuhkan, biasanya membutuhkan berapa candle? Oh, dia membutuhkan biasanya Bang, kalau kita lihat dari jaraknya itu dari sini ke sini, dia cuma membutuhkan 3 candle paling udah nyentuh itu. Kita open posisi 3 menit, 2 sampai 3 menit. Kalau kita perkirakan, wah di sini kayaknya ini masih jauh nih, masih ada rentang sepertinya kayak 6 candle ataupun 5 candle deh. Kita open posisi di 5 menit ataupun 6 menit. Sejarak mana dulu gitu. Contoh lagi, sekali lagi. Ini dia resisten. Ini dia resisten, ya kan? Ini saya buat aja ya. Ini resistennya. Dia udah hampir dekat nih ceritanya, udah hampir dekat, ya kan? Udah hampir dekat ke resisten. Di sini berapa menit sih kita open posisi? Di sini open posisi paling mentok kita 2 menit, Pak. 1 menit lebih bagus. Kalau kita di sini open posisi terlalu jauh, katakan 3 menit. Ini dia mau di perdagangan ke berapapun ya Bang Voltas ya. Katakan dia di perdagangan ke 4 deh biar sulit, ataupun ke 2 biar sulit. Karena kan hampir dekat kan. Ini kalau kita open posisi 3 menit ataupun 4 menit, yang nggak enaknya begitu dia nyentuh langsung turun, kita harus di ujung, Pak. Nah, itu makanya timing itu tergantung dari kitanya, dari keadaan marketnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini mungkin aku sekali edukasi ataupun sekali ngomong doang, dan kedepannya aku nggak mau lagi gitu. Kalau banyak viewersnya boleh lah, kalau nggak ada banyak viewersnya capek aja Pak, ya kan. Oke, kita foto dulu untuk thumbnail. Alright, di sini udah nyentuh dia ke support dan sudah divalidasi. Ya, ini dia udah nyentuh ke support dan dia divalidasi. Sini kita bisa open posisi buy sekali. Open posisi buy, berarti apa ya? Open posisi buy kita itu over sih, lebih tepatnya over apa ya? Over apa ya bahasanya, over tenaga ya, karena udah 2 candlestick ini, candlestick monster, candlestick besar-besar, tapi kita masih open posisi buy. Nggak apa-apa, memang ini harusnya memang open posisi buy. Nah, ini open posisi buy, Bang Voltas tanya nih, ini open posisi buy gara-gara apa Bang? Kok Abang bisa open posisi buy di sana kan? Kan penjelasan kemarin kan harus beserta open posisinya karena apa? Ini open posisi buy-nya itu karena dia yang pertama support. Tadi kita di support udah 2 open posisi loh. Yang pertama kita tadi di sini kita open posisi sekali, di sini kita open posisi sekali. Kenapa kita open posisi di sini? Karena udah valid yang namanya dia nyentuh ataupun reversal dari support, ya kan? Karena dia udah valid, bahkan dia udah apa namanya ya? Udah bener dia itu pemantulan, gitu kan? Udah bener dia pemantulan dan udah divalidasi. Nah, langsung kita open posisi buy. Kayak gitu cara support resisten yang sebenarnya. Bukan menunggu dong. Masa menunggu? Itu materi dari mana? Coba menunggu, tunggu nyentuh open posisi. Ngapain? Coba ngapain coba? Kalau kita di prank kayak mana, Pak? Di prank kayak ini contoh, di prank nih. Di prank kayak gini contohnya. Dia nyentuh ini kan. Nyentuh, dia udah nyentuh naik lagi, terus dia turun lagi, kan ada kayak gitu dong. Jangan, nggak ada itu di prank. Jangan, kita keseringan komplain nanti kayak gitu Pak. Oke, coba kita tarik garis sorot lagi. Nah, tadi di time frame 15 menit kita sudah tarik garis sorot induk ya namanya ya, garis sorot induk ataupun garis sorot global ya.
Kita tarik garis sorot lagi sekali lagi di sini. Kita ke sini jauh kali. Kita ke sini. Kita ke sini. Kita ke sini. Kita tarik garis sorot lagi. Alright. Udah ada yang namanya candlestick pelemahan information. Ini namanya candlestick pelemahan. Ya kan? Harusnya sih tadi kita langsung bisa open posisi sih harusnya, karena ini dia ada pola candle bagus yang dia candlestick hijau, kemudian dia candlestick doji ini, kemudian dia candlestick merah. Itu namanya entah apa namanya, udah lupa aku Pak, entah evening star, pokoknya gitulah ya, pokoknya dia candlestick hijau, doji, kemudian dia merah. Itu memang pola untuk pembalikan arah ya gitu ya. Namanya udah lupa, karena nggak penting juga namanya, yang penting kan caranya gitu kan. Oke, kita langsung bisa open posisi buy di sini 3 menit bisa sih. Nah, kita open posisi buy, open posisi sell, open posisi sell 3 menit bisa. Oke, kita harus menunggu lama. Aku capek kali Pak menunggu kayak gini. Alright. Kita harus menunggu 2 menit lagi. Kita ngerokok dulu supaya nggak gila Pak. Oke, perpindahan candlestick baru. Wah, kita harus close di sana Pak, karena ada doji. Bentar ya. Oke, kita lanjuti. Nah, kita lanjuti di sini, dia nggak turun, kita harus menunggu dia membasikan market ya. Ini teknik kompensasinya Pak. Ini dia resistennya, ya kan? Ini dia juga resistennya, resisten terakhirnya dia memang sudah fix dia membasikan tren, berarti dia mau melanjuti tren naik di time frame 15 menit. Oke. Di sini selesai ini kita langsung bisa open posisi. Kita open posisi di 1 menit saja. Turun dia Pak. Wah, saya nggak fokus ini gara-gara baca chat. Bentar ya. Ini chat dari Oke, kita pakai teknik cheater aja lah biar cepat ya. Yang penting saya sebenarnya di video ini mau menyampaikan itu doang Pak. Itu doang yang berkaitan dengan part 2 ya. Penjelasan kemarin saya kurang puas. Ini di part keduanya. Oke. Kita open posisi di sekali lagi kita open posisi. Ini kita ambil serius. Kita open posisi buy. Hey Google, set temperature to 28. Got it. Setting the pending in Ruangan to 28 degrees. Oke, ya ini mungkin open posisi kita yang terakhir karena udah kelamaan Pak, udah 15 menit lebih. Saya recordnya dan nanti ada di bagian jeda-jeda itu ada saya potong-potong nanti ya, supaya nggak lama nonton. Ngapain nonton lihat candle kan? Lihat candle bergerak saya nggak ngomong, ngapain coba? Oke, mungkin cukup segitu aja penjelasan dari saya yang semoga bermanfaat bagi semuanya. Bang Voltas juga, misalkan Bang Voltas paham, Bang Voltas komen, misalkan nggak paham juga komen. Apabila Abang masih belum paham dan belum puas dengan penjelasan saya itu, bisa Abang chat saya. Misalkan Abang malu kan mau chat di komen gitu, Abang bisa chat saya di Instagram boleh, tapi lebih bagusnya di Telegram ya, lebih fast respon gitu ya. Memang walaupun kadang-kadang lama balasnya, tapi nggak apa-apa lah, yang penting dibalas. Oke, jangan lupa untuk subscribe pastinya Pak, hampir 5.000 subscriber Pak ya kan. Jangan lupa untuk di subscribe dan di like juga dari komentar dari konten saya. Oke, see you next time, bye bye, peace.